Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harap tidak terganggu karena memang sudah beberapa minggu kita kalau pimpin ibadah kita terus merekamnya. Lalu sesudah itu kita bagikan lagi di YouTube, di media sosial, karena di luar sana ada banyak orang yang perlu terus kita jangkau. Kita harus melihat media sosial juga sebagai sarana penginjilan, sebagai sarana pengajaran. Dulu memang sebelum datang di sini kita sangat rajin untuk terus membuat analisis terhadap bahan MTPJ, lalu terus dibagi tanpa tahu siapa yang mendengarnya. Malah di tempat lain, di waktu-waktu lalu ada yang kadang-kadang lucu. Kita anggap lucu karena ada orang-orang yang kita tidak pernah tahu apa. Pokoknya kalau sehari Rabu atau Kamis suruh telepon pendeta mau rekaman untuk MTPJ itu hari Minggu. Dia bilang, iyo kia pare, iyo kita sudah mau baca tak kurang mau tunggu itu kita mau kadim hari Minggu. Kita ini tahu sama dia waktu sebelum kita datang ke sini. Jadi ternyata apa yang kadang-kadang orang anggap ya bikin job, ternyata di luar sana ada banyak orang yang kemudian bisa dijangkau dengan berita-berita yang disampaikan dari mimbar ini melalui media sosial. Kita tidak boleh anti terhadap itu. Karena itu saya katakan sudah beberapa kali ini dan terus merekam dan kita bagi. Mungkin ada di luar sana dan kita lihat di Petren juga kadang-kadang setelah kita posting 1 minggu itu ada 1000 orang yang nonton, yang orang tidak pernah tahu sama dia. Orang terus menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Nah, baik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa kekristenan itu punya 5 hari raya yang paling penting. Yang pertama, hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, hari di mana Allah menjadi manusia, lahir sebagai manusia. Hari Natal. Yang kedua, hari kematian Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung. Mati untuk menebus segala dosa kita. Mati untuk mengganti, membayar lunas semua hutang dosa kita. Yang ketiga, hari raya Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kubur. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, kalau Yesus Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita dan kita masih hidup di dalam dosa. Kebangkitan Kristus itu menjadi dasar iman Kristen. Kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi fondasi yang paling kuat, yang paling tidak tergoyahkan bagi kekristenan. Kekristenan adalah satu-satunya yang tidak mendasarkan imannya kepada pribadi yang mati. Semua pendiri agama mati dan dikuburkan. Semua pemimpin yang pernah ada mati dan dikuburkan. Semua pemimpin politik mati dan dikuburkan. Semua filsuf yang paling hebat dalam sejarah mati dan dikuburkan. Semua pemimpin militer yang paling berjaya dalam sejarah mati dan dikuburkan. Semua nabi mati dan dikuburkan. Semua rasul mati dan dikuburkan. Satu-satunya yang mati, dikuburkan dan bangkit dari kematian adalah Yesus Kristus. Sehingga saya pernah mengatakan begini, kalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka orang Kristen itu adalah, atau agama Kristen itu agama yang paling memalukan. Agama Kristen itu agama yang paling rapuh. Agama Kristen adalah agama yang paling palsu sukacita dan pengharapannya.
Karena apa? Karena mendasarkan imannya kepada pribadi yang mati yang ada dalam kubur. Tapi nyatanya Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus satu-satunya yang bangkit dari antara orang mati. Sehingga agama Kristen itu agama yang paling bersukacita, agama yang imannya paling kokoh, pengharapan yang paling kuat. Karena kita tidak beriman kepada orang yang telah mati. Kita tidak meletakkan pengharapan kita kepada orang yang dalam kubur. Kita tidak membangun iman kita kepada pribadi yang mati dan dikubur. Tapi kita meletakkan iman kita, sukacita kita, pengharapan kita kepada pribadi yang bangkit dari antara orang mati. Dan itu satu-satunya, Yesus Kristus. Amin. Ini perayaan yang ketiga. Yang keempat, kita merayakan hari raya besar yang keempat dalam gereja. Hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kenaikan Yesus ke sorga bukan sekedar dia kembali ke sorga, tapi kenaikan ke sorga itu dipahami sebagai hari itu Yesus naik tahta menjadi raja atas sorga dan atas bumi, atas segala ciptaan. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Hari Roh Kudus diturunkan, dicurahkan, dan hari ketuanan Roh Kudus atau hari Pentakosta itu adalah hari lahirnya gereja. Hari turunnya Roh Kudus itu adalah hari gereja di muka bumi ini dimulai. Ini 5 perayaan yang paling penting. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena kita tidak beriman kepada orang yang ada dalam kubur. Kita beriman kepada pribadi Yesus yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati. Ada orang pernah mengatakan begini, membuktikan Yesus itu bangkit memang sulit, tapi membuktikan Yesus itu tidak bangkit jauh lebih sulit. Karena apa? Karena baik sejarah Alkitab maupun sejarah di luar Alkitab sama mengatakan Yesus bangkit dari antara orang mati. Semua nabi dikuburkan dan kubur mereka mungkin masih bisa ditemukan. Semua pemimpin agama, semua pendiri agama apapun di dunia ini, mereka mati, mereka dikuburkan, kubur mereka masih bisa ditemukan. Semua pemimpin yang paling hebat dalam sejarah, semua raja yang paling perkasa dalam sejarah, mereka mati dan dikuburkan, dan kubur mereka masih bisa ditemukan. Tapi Yesus Kristus satu-satunya yang kuburnya kosong. Amin. Saya suka dengan kata-kata pendeta Stephen Tong bilang begini, orang-orang yang percaya kubur Yesus kosong, hatinya berisi. Tapi orang yang percaya kubur Yesus berisi, hatinya kosong. Kita ulang ya. Orang yang percaya kubur Yesus kosong, hatinya berisi. Orang yang percaya kubur Yesus ada isinya, hatinya lah yang kosong. Nah, ini kalimat yang bagus kan? Dan karena itu kita bilang ulang, orang agama Kristen ini agama yang paling bersukacita. Karena apa? Semua agama menaruh iman mereka, menaruh pengharapan mereka, menaruh sukacita mereka, menaruh pengharapan mereka kepada pribadi-pribadi yang ada dalam kubur. Kekristenan adalah satu-satunya yang menaruh iman, pengharapan, sukacita, kebahagiaan kita kepada pribadi yang bangkit dari antara orang mati. Karena itu kita bilang ulang, agama Kristen agama yang paling bersukacita, yang paling kokoh, yang paling sejati, yang paling kuat pengharapan. Karena kita menaruh iman kita kepada pribadi Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan yang ditulis di Markus pasal 16 ini. Menarik untuk terus
menumbuhkan iman kita, memperluas wawasan kita, tapi juga membuat kita boleh belajar beberapa prinsip penting dari peristiwa-peristiwa seputar kebangkitan Yesus. Pertama, di sini dikatakan bahwa ayat 1, setelah lewat hari Sabat. Saudara, menurut saudara ini sekedar tulisan biasa, setelah lewat hari Sabat. Hari Sabat sudah lewat. Hari itu hari pertama, hari Minggu. Kemarin kita bikin status begini. Hari Sabat di mana Yesus mati itu menjadi hari Sabat yang paling menyedihkan. Hari itu hari Sabat yang paling memilukan. Hari itu adalah hari Sabat yang di mana murid-muridnya mengalami kesedihan yang paling luar biasa, terus-menerus menangis. Hari itu adalah hari Sabat yang membuat justru seluruh semesta berduka. Hari itu adalah hari Sabat yang pasti tanpa Tuhan. Hari Sabat seharusnya hari perayaan bersama Tuhan. Hari di mana orang memelihara hubungan intim dengan Tuhan. Hari di mana orang bersuka cita di dalam Tuhan. Tapi itu adalah hari Sabat yang paling memilukan hati. Karena hari itu, hari Yesus ada dalam kubur. Hari itu, saya tidak tahu bagaimana perayaan Sabat pada hari itu. Sejak hari Jumat sampai hari Minggu itu, pasti murid-murid Yesus terus-menerus menangis. Terus-menerus menangis. Mereka seperti kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan. Hari di mana hari itu menjadi, barangkali itulah hari satu-satunya hari Sabat yang paling menyedihkan. Tapi akhirnya Alkitab bilang, hari itu sudah lewat. Hari Sabat Yahudi adalah hari Sabat yang tidak patut diingat, yang tidak patut dirayakan. Karena itu kekristenan tidak lagi merayakan hari Sabat. Karena itu kekristenan yang sejati, pengikut-pengikut Kristus telah meninggalkan hari Sabat. Tapi kita sedang merayakan hari yang jauh lebih besar, hari yang jauh lebih suci, hari yang jauh lebih penting dan lebih agung. Hari Minggu, hari Tuhan, hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Setelah lewat hari Sabat, pada hari pertama Alkitab bilang, datang perempuan-perempuan, datang ke kubur itu. Siapa tuh perempuan-perempuan itu? Perempuan-perempuan itu sebenarnya adalah mereka yang selama ini juga setia mengikuti Yesus. Waktu Yesus melakukan mujizat-mujizat, dorang ada di situ. Waktu Yesus menderita, mereka juga ada di situ. Waktu Yesus disalib, mereka ada di situ. Waktu Yesus mati disalib, mereka juga ada di situ. Jadi mereka adalah orang-orang, perempuan-perempuan yang selalu setia mengikuti Yesus dalam keadaan apapun. Tidak hanya mengikuti Yesus waktu mereka melihat mujizat, waktu mereka melihat perkara-perkara yang luar biasa, waktu doa-doa mereka dijawab. Tapi mereka adalah perempuan-perempuan yang setia mengikuti Yesus dalam keadaan apapun. Bahkan sampai Yesus dikubur, mereka mau datang ke situ. Saya yakin saudara, perempuan-perempuan itu datang ke kubur itu bukan sekedar kebiasaan atau ritual. Sama dengan orang yang datang di kubur mau tabur bunga begitu. Saya yakin bukan itu. Saya yakin ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan mereka datang ke kubur itu adalah mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tapi perhatikan, orang-orang yang setia mengikuti Yesus, orang-orang yang hatinya tetap melekat pada Kristus, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, baik waktu senang atau
susah atau senang atau susah lagi, mereka tetap setia mengikuti Yesus. Perhatikan ayat-ayat ini. Mereka orang-orang yang tidak akan dilupakan oleh Allah. Amin. Allah mengizinkan nama mereka dicatat dalam buku suci-Nya Tuhan. Ini pesan bagi kita. Tetap setia mengikuti Yesus Kristus dalam keadaan apapun. Karena orang-orang yang setia mengikuti Yesus, Tuhan tidak akan pernah melupakan mereka. Tuhan tidak akan pernah melupakan mereka. Tuhan akan mencatat nama mereka dalam buku suci-Nya Tuhan. Dan mereka akhirnya orang tahu sampai sekarang ada perempuan-perempuan itu yang datang, kan? Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Lalu yang menarik lagi di sini dikatakan, coba jalan dong. So di tengah jalan baru aku tanya, siapa yang mau seba guling tuh, siapa mau buka akan tuh pintu kubur itu. Beberapa tafsiran bilang memang tuh pintu kubur itu lebarnya kira-kira 1,5 meter dan tebalnya kira-kira 40 cm. Jadi Alkitab bilang memang sangat berat, sangat besar. Apakah memang cuma ada orang 3 atau ada orang lain? Tapi maksudnya begini, seharusnya ini dipikirkan sebelum pergi, ya toh, supaya orang boleh putuskan mau pergi atau enggak, atau mungkin boleh ajak orang lain, mungkin yang lebih kuat, ya toh. Malah ada yang lebih penting, ada yang lebih harus dipikirkan. Apa itu? Orang tahu bahwa waktu Yesus dikuburkan itu imam-imam kepala pergi minta Pak Pilatus supaya kubur Yesus dijaga dengan prajurit-prajurit itu kan, yang mungkin gagah perkasa. Kenapa orang jaga? Karena orang sempat dengar dompe alasan, orang sempat dengar Yesus nanti mau bangkit di hari ketiga. Tapi ini imam-imam kepala otak begini, kurang kali kok memang tak mau bangkit. Jangan-jangan malam-malam kong dia pe murid-murid datang curi dia pe mayat. Kong orang sehebo Yesus bangkit padahal orang dah curi. Jadi bagaimana? Jaga dia kubur. Nah, perempuan-perempuan itu tidak memikirkan ini. Tapi mereka terus maju, terus berjalan maju, sambil memikirkan tantangannya, sambil maju. Harusnya begini kan umumnya. Siapa mau sebangun itu batu itu? Atau bagaimana kau penjaga-penjaga usir motor? Sudah Jo, pulang Jo. Balik Jo, balik kanan. Tapi nyatanya meskipun mereka tahu ada tantangan, meskipun mereka tahu ada hambatan, tapi mereka tidak surut langkah, surut iman. Mereka terus maju. Tapi sangat mengejutkan, Alkitab bilang setelah mereka sampai di kubur itu, mereka mendapati batu. Alkitab bilang batu yang memang sangat berat itu sudah terguling. Terus boleh belajar apa dari situ? Orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, sekalipun tahu ada tantangan, baik tantangan yang sudah bisa diduga, hambatan-hambatan yang sudah bisa diprediksi, maupun tantangan-hambatan yang mungkin akan mengejutkan kita di masa-masa yang akan datang. Tetapi sekalipun orang tahu ada tantangan, sekalipun kita tahu ada hambatan, baik yang sudah kita duga maupun yang belum kita duga, tapi barang siapa tetap maju bersama Kristus, dia akan melihat pembelaan dari Tuhan. Amin. Dan mereka mendapati bahwa apa yang mereka khawatirkan itu sudah dibereskan oleh Tuhan. Barang siapa setia mengikut Tuhan, barang siapa setia mengiring Tuhan, walau tahu ada tantangan, walau tahu ada pergumulan, percaya kita akan melihat bagaimana Tuhan sendiri akan membereskan, akan memberikan pembelaan, akan memberikan kelegaan kepada orang-orang yang betapapun beratnya tantangan itu tahu, tapi tetap setia mau ikut Yesus. Amin. Jangan mundur ketika ada tantangan. Jangan mundur ketika kita tahu ada risiko-risiko mengikuti Yesus. Jangan surut iman dan pengharapan kita ketika kita tahu mengikuti Yesus mungkin ada hambatan-hambatan. Karena jangan mundur. Kita tidak hanya membaca sejarah
bagaimana murid-murid datang ke kubur itu, tapi kita selalu bisa menarik pelajaran penting dari ayat-ayat ini. Yang berikut, setelah mereka sampai ke kubur, apakah mereka langsung percaya bahwa Yesus bangkit? Ya, enggak. Mungkin orang bilang, ini orang lambat percaya. Enggak. Mari orang pikirkan secara hati-hati supaya kita bisa menarik pelajaran penting dari bacaan ini. Secara umum orang sudah tahu loh dia ini, tapi ada poin-poin yang kadang-kadang orang abaikan. Setelah orang sampai di kubur, orang tidak langsung percaya bahwa Yesus bangkit. Karena apa? Karena memang Alkitab mau kita tidak membangun iman kita, tidak sedang mengkonstruksi iman, membangun iman kita terhadap kubur kosong. Tapi Alkitab mau supaya fokus kita adalah pada Kristus, bukan kubur kosong. Kubur kosong tidak tentu membuktikan Yesus bangkit. Yesus bangkit bisa dibuktikan salah satunya dengan kubur kosong, tapi kubur kosong belum tentu membuktikan Yesus bangkit. Karena itu hati-hati tuh guru-guru sekolah minggu saya belajar tuh anak-anak begini. Bagaimana namanya? Kubur kosong membuktikan dia hidup. Nah, kubur kosong tidak membuktikan Yesus hidup. Balik boleh. Yesus hidup, Yesus bangkit bisa dibuktikan salah satunya dengan kubur kosong. Iya. Tapi perhatikan tuh Alkitab. Sampai tuh murid-murid, dorang lihat tuh kubur kosong, bukan berarti orang langsung percaya. Nah, karena itu kalau guru-guru sekolah minggu mau saya nyanyi lagu itu, Pak anak-anak, ikuti dengan jelas. Bagaimana kalau orang salah masuk? Bagaimana kalau orang memang kesasar? Ya, jadi jangan diputar ya, orang mulai bangun iman yang benar. Yesus bangkit, salah satu pembuktiannya kuburnya kosong. Tapi kubur kosong tidak menjadi bukti tunggal Yesus bangkit. Kita ulang. Bagaimana kalau misalnya memang orang datang di kubur yang salah? Bagaimana kalau orang kesasar? Memang bukan itu Yesus kubur, memang itu kubur kosong. Karena kubur-kubur di zaman itu memang begitu-begitu mungkin kan? Bagaimana? Karena itu Alkitabnya tidak cuma berhenti setelah mereka mendapati kubur itu kosong, mereka langsung percaya Yesus bangkit. Nah, Alkitab bilang tunggu dulu. Mereka masuk. Setelah mereka masuk, mereka dapati di dalam ada malaikat. Nah, malaikat itulah yang kemudian memberitahu kepada mereka bahwa Yesus bangkit. Jadi bukan karena kubur kosongnya, tapi ada malaikat yang menjadi juru bicara Tuhan. Yang pertama, memastikan bahwa itu memang benar-benar kubur Yesus. Dan yang kedua, bahwa Yesus memang telah bangkit dari antara orang mati. Kenapa harus malaikat? Nah, ini menarik. Saudara ingat enggak? Waktu Yesus lahir, Tuhan suruh malaikat untuk beritahu kepada gembala-gembala. Tuhan suruh malaikat bicara kepada Yusuf, bicara kepada Maria. Tuhan suruh malaikat untuk datang kepada gembala-gembala, memberitahu Yesus lahir. Karena tidak ada orang yang paling memenuhi standar, memenuhi kualifikasi Allah untuk menjadi penyambung lidah Allah, untuk menjadi juru bicara Allah, untuk memberitakan kabar yang sedemikian penting tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan karena itu, di hari Yesus bangkit, tidak boleh ada pihak lain. Harus orang yang betul-betul suci, harus orang betul-betul diutus Tuhan, malaikat Tuhan yang datang memberitahu kepada murid-murid Yesus bangkit. Waktu Yesus lahir, malaikat yang kasih tahu Yesus lahir. Waktu Yesus bangkit, malaikat juga yang kasih tahu Yesus bangkit. Dan karena itu tidak kebetulan bahwa malaikat ada di situ. Memang Tuhan so persiapkan, tunggu di situ. Karena orang mau datang. Memang kalau di versi lain, malaikat
yang datang di kubur itulah yang menggulingkan batu kubur itu dan membuat penjaga-penjaga itu lari ketakutan, bukan? Tapi di Markus tidak disoroti lagi tentang itu. Dari malaikat itulah mereka mendengar Yesus sudah bangkit. Perhatikanlah orang-orang yang tetap setia mengikuti Yesus dalam keadaan apapun. Pada akhirnya mereka akan mendapat penghargaan yang penting dari Allah. Mereka, perempuan-perempuan ini mendapat hak istimewa dari Allah. Perempuan-perempuan ini mendapat perhatian khusus dari Allah. Mereka menjadi murid yang pertama kali menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus. Meskipun juga orang tahu, orang yang pertama kali lihat Yesus bangkit bukan murid-murid. Alkitab bilang sama, itu penjaga-penjaga itu. Justru orang-orang yang membenci Yesus, orang-orang yang memusuhi Yesus, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Yesus, mereka lah yang menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Memang Tuhan balik ke keadaan. Saudara bayangkan, kalau tuh murid-murid Yesus tuh pertama lihat, pertama tahu bahwa Yesus bangkit, kong dorang pi cerita, Yesus bangkit, kuburnya kosong. Paling orang bilang, omong kosong. Memang gua mau nipe guru, so itu mau dibela-bela. Betul? Mas sekarang Tuhan begini, bukan kamu itu pertama mulia, karena kita tahu cepat atau lambat kamu akan percaya. Mari kita mesti tunjuk lebih dulu orang-orang yang memang terlibat dalam penyaliban Yesus. Bagaimana orang tidak mau percaya? Atau bagaimana orang akan menentang berita itu? Orang yang paling benci Yesus, yang tidak pernah berpikir Yesus akan bangkit. Bahkan mungkin tidak pernah dengar Yesus pernah bilang sesudah 3 hari aku akan bangkit. Justru musuh-musuh Yesus lah yang pertama kali dia bangkit. Sehingga waktu orang lihat kebangkitan itu, mereka lari dengan sangat ketakutan. Tapi sekaligus cerita Pak imam-imam kepala, bukan? Lalu di Alkitab bilang, lalu imam-imam kepala kasih uang soto pada orang. Jangan bilang, tutup mulut. Mereka mengeluarkan sejumlah besar uang, Alkitab bilang. Mereka mengeluarkan sejumlah besar uang. Imam-imam kepala yang hatinya kotor, yang pikirannya rusak, yang sudah dipenuhi kebencian, bahkan mereka berani sogok. Itu saksi-saksi kebangkitan Yesus. Supaya apa? Nggak usah bilang-bilang. Para Alkitab bilang, berita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai hari ini, sampai Alkitab itu ditulis, sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Berita itu tetap bocor. Kebenaran mungkin bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak mungkin dikalahkan. Amin. Kita ulang ya, kebenaran itu mungkin bisa disalahkan, tapi kebenaran itu tidak mungkin dikalahkan. Allah akan terus bekerja. Lalu waktu murid-murid mendapati kubur itu kosong, yang kemudian meneguhkan mereka bahwa Yesus bangkit adalah waktu malaikat bilang, jangan takut, aku tahu kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan ini. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Jadi memang Tuhan pakai musim malaikat untuk bicara. Musim malaikat yang diutus Tuhan dari sorga, yang bicara kepada murid-murid bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita ulang, salah satu DP pesan dari bagian ini adalah, perhatikanlah orang-orang yang tetap setia mengikuti Yesus. Mereka akan mendapatkan kehormatan. Mereka akan mendapatkan penghormatan. Perempuan-perempuan itu mendapat penghormatan yang sangat utama dari Allah. Karena mereka selama ini telah setia mengikuti Yesus. Mereka selama ini mengasihi Yesus. Bahkan sampai Yesus sudah dalam kubur, mereka tidak kurang sedikit pun kasih. Mereka cinta mereka, keinginan mereka untuk tetap mendekat kepada Yesus. Bahkan sekalipun Yesus sudah mati, mereka tetap mau datang kepada Dia. Dan Allah memperhatikannya. Dan Allah memberikan mereka hak istimewa untuk mendengar, menyaksikan, melihat kabar yang paling penting di sepanjang kabar. Kabar yang paling penting
di dalam sejarah. Karena itu saya ulang lagi, ini salah satu pesannya adalah barang siapa tetap setia mengikuti Yesus Kristus, walau apapun yang terjadi, percayalah Allah tidak akan pernah melupakan dia. Allah akan mengingat dia, bahkan mungkin cepat atau lambat Allah akan memberikan kejutan-kejutan iman yang membuat engkau sadar bahwa Allah tetap mengasihi orang-orang yang setia mengikuti dia. Amin. Ini pelajaran penting. Lalu malaikat itu juga bilang, sekarang pulanglah, pergilah, beritahukanlah kepada murid-murid dan kepada Petrus. Nah, ini menarik. Murid-murid dan kepada Petrus. Siapa Petrus? Petrus mendapat keistimewaan. Karena saya yakin di antara murid-murid yang 11 yang paling hancur hatinya, yang paling terluka, yang paling sedih, yang paling mungkin dia hati seperti diramas-ramas, itu Petrus. Karena dia telah mengkhianati Yesus, dia telah menyangkal Yesus. Tapi akhirnya dia juga bertobat, bukan? Dia pernah jatuh di titik paling dalam, tapi sesudah itu atas anugerah Tuhan dia bangkit. Memang Yesus sebelumnya berdoa, Petrus, awaslah, iblis sedang mengintai engkau, tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya engkau jangan jatuh. Meskipun pada akhirnya memang Petrus juga sangat betul-betul menjadi sangat berbeda dengan murid-muridnya. Dia menjadi murid yang mungkin hari itu paling hancur hatinya, paling sedih, paling malu. Tapi setelah dia bangkit, Yesus bangkit setelah Petrus sadar. Petrus ini mendapat perhatian istimewa dari Tuhan. Tuhan tahu hatinya harus dipulihkan, dia harus diubahkan. Tolong belajar apa di sini? Orang-orang yang betapa besar pun dosanya, betapa dalam pun dia telah jatuh, tapi ketika dia mau bertobat, dia mau kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menghina dia. Amin. Tuhan tidak akan membuang dia. Tuhan akan merangkul kembali dia dalam pelukan Tuhan. Amin. Dalam bacaan ini kita mendapat itu salah satu. Karena itu Tuhan mesti kasih perhatian. Malaikat mesti bilang Pak murid-murid Yesus bangkit. Dan Petrus harus dipulihkan. Petrus yang paling hancur hatinya tapi dia telah bertobat. Petrus yang paling sedih, dia harus mendapat penghiburan karena dia telah kembali kepada Tuhan. Dia sadar, dia sadar dia pernah jatuh, tapi dia mau kembali. Beda dengan Yudas. Yudas dan Petrus sama-sama mengkhianati Yesus, tapi bedanya sama-sama mengkhianati, sama-sama menyesal. Alkitab juga bilang Yudas menyesal, tapi bedanya adalah cuma sampai dia menyesal, Maria tidak bertobat. Karena itu Yudas menyesal dan bunuh diri. Petrus menyesal dan bertobat. Dia tetap datang kepada teman-temannya. Karena itu dia mendapat perhatian istimewa dari Tuhan. Orang-orang yang bertobat dari dosa-dosanya. Betapapun parahnya dosa kita, betapapun memalukannya dosa kita, betapapun menjijikkannya dosa kita, betapapun parahnya dosa kita, tapi kalau kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan merangkul kita dalam kasih. Amin. Tuhan tidak akan pernah menghina orang-orang berdosa yang mau kembali kepada Dia. Tuhan janjikan pemulihan, Tuhan janjikan kelegaan, Tuhan janji Dia tidak akan membuang orang-orang berdosa yang mau kembali kepada Dia. Dan yang paling terakhir dari bagian ini kita mulai belajar apa? Murid-murid itu mendapat pesan dari malaikat.
Yesus sudah bangkit. Percaya. Tapi mereka tidak hanya disuruh berhenti pada percaya, berhenti pada kesukacitaan bahwa Yesus bangkit, tapi ada perintah, ada mandat sesudah itu, itulah pergi, beritakan ini, kabarkan ini. Sehingga yang menarik di kalimat-kalimat terakhir, di paragraf terakhir, di sini dikatakan begini. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah mereka diberikan bukti-bukti yang kuat tentang kebangkitan Yesus, diminta percaya, diminta bersukacita, mereka tidak boleh berhenti sampai di situ. Mereka harus pergi memberitakan ini. Orang-orang Kristen tidak boleh hanya berhenti percaya kepada Yesus. Orang-orang Kristen jangan hanya berhenti dalam kesukacitaan karena Kristus telah bangkit. Seharusnya orang-orang Kristen menjalankan mandat Tuhan supaya pergi, beritakan Injil, beritahu ini kepada semua orang. Tapi yang menarik di sini juga kita mendapat penegasan bahwa penginjilan itu bukan hasil pikiran manusia. Penginjilan itu bukan hasil pikiran bapak-bapak gereja. Penginjilan itu adalah kehendak Allah. Penginjilan itu adalah pekerjaan Allah. Penginjilan itu adalah kehendak Allah, pekerjaan Allah, berita dari Allah. Karena itu menarik di sini dikatakan, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Tuhan sendiri yang bekerja di dalam dan melalui murid-muridnya. Jadi ini memang pekerjaan Tuhan, dan karena itu gereja tidak boleh berhenti memberitakan Injil. Gereja yang sejati harus terus memberitakan Injil. Memberitakan Injil, saya sudah berulang-ulang mengatakan, memberitakan Injil bukan memaksa orang untuk menjadi pengikut Kristus. Memberitakan Injil juga bukan membujuk orang mengikut Kristus. Memberitakan Injil adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia diselamatkan. Amin. Tugas kita adalah beritakan saja, beritahu saja bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Seorang penginjil tidak boleh memaksa orang mengikut Yesus. Seorang penginjil tidak boleh membujuk orang mengikut Yesus. Seorang penginjil sekalipun tidak memaksa, tidak membujuk, tapi seorang penginjil juga harus jujur berkata, percaya kepada Kristus engkau selamat, tapi tidak percaya engkau akan dihukum. Alkitab yang mengatakan itu. Memang orang di Markus 16 nyata sampai di ayat 16. Ayat 16 di situ bilang, barang siapa percaya dia diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Gereja yang sejati harus terus menjadi gereja yang memberitakan Injil. Gereja yang tidak memberitakan Injil itu bukan lagi gereja. Yang membedakan gereja dengan organisasi-organisasi sosial, kerukunan-kerukunan sosial apa? Gereja yang sejati dapat dibedakan dari kerukunan-kerukunan sosial adalah karena dia setia memberitakan Injil. Kalau gereja tidak lagi memberitakan Injil, ini sebenarnya kurang menjadi organisasi sosial, cuma memang ada merek gereja. Maka gereja yang sejati adalah gereja yang terus memberitakan Injil. Apakah penginjilan hanya ditujukan kepada orang-orang yang belum Kristen? Salah. Tidak tentu orang-orang yang sudah menyebut diri Kristen, tidak tentu orang-orang yang sudah menyebut diri warga gereja secara otomatis adalah pengikut Kristus. Sehingga saya pernah katakan begini, sangat mungkin orang itu sudah di dalam gereja, lahir dari mama dan papa Kristen, bertumbuh di dalam kekristenan, menjadi besar di dalam gereja, menjadi warga gereja, setiap hari datang dalam gereja, tapi belum di dalam Kristus. Sehingga ada orang pernah mengatakan begini, sangat mungkin ada orang lahir di gereja, menjadi besar di gereja,
hidup di gereja, tapi waktu mati masuk neraka. Karena apa? Karena